Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mitra muslim yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam kupasan Kuldi di channel Satriani Wisata. Dan pada bulan Agustus ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, tentunya kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya pada bulan ini juga dalam rangkaian pembukaan sebuah museum di Hagia Sophia, persisnya di kota Istanbul, kita akan coba menggali beberapa hal tentang sebuah kesultanan atau empire, yaitu Empire Ottoman, atau kita sebut dengan Khilafah Utsmaniyah, kekhilafahan Utsmani. Kenapa kita harus ke sana atau membicarakan tentang Khalifah Ottoman? Karena bertepatan dengan kesesuaian berdirinya Hagia Sophia atau masjid yang sekarang sudah diresmikan oleh Presiden Rajab Erdogan pada sholat Jumat pertama pada bulan Juli yang lalu. Dan banyak orang bicara tentang pembebasan Konstantinopel menjadi Istanbul, kemudian masjidnya atau sebuah museum atau sebuah gereja saat itu akhirnya menjadi masjid pada zaman periodenya Ottoman. Maksud kami pada masanya Mehmed II Al-Fatih yang digelar dengan nama Al-Fatih. Padahal sebenarnya Mehmed II Al-Fatih ini adalah merupakan kesultanan yang ketujuh, ya, karena sebelumnya sebetulnya sudah ada sultan-sultan yang lain yang lahir dan berperang untuk menaklukkan Konstantinopel pada periode Ottoman itu sendiri. Nah, pada episode kali ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk kita menggali bagaimana berdirinya sebuah empire yang begitu kuat, yang berkuasa selama kurang lebih 600 tahun lamanya. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan Islam di Spanyol, di Andalusia itu hampir 800 tahun. Nah, ini yang kedua, kekuasaan Islam oleh Ottoman yang kebetulan adalah pusat ibu kotanya saat itu di Istanbul atau di negara Turki. 600 tahun Islam berjaya di sana melalui para sultan-sultan, para penguasa-penguasa penakluk daripada negara-negara di kawasan tersebut. Dan Ottoman atau Utsmaniyah ini satu-satunya empire atau kekuasaan yang non Arab. Karena kita ketahui kalau dalam sejarah ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal, kemudian digantikan oleh Ar-Rashidah, Khulafa Ar-Rashidah atau Khalifatul Rashidah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu lahirlah dekade yang disebut dengan Muawiyah atau Umayyah yang berpusat ibu kotanya di Syria, Damaskus. Setelah runtuhnya kerajaan atau kekuasaan daripada Empire Umawi, maka Abbasiyah lahir dan bangkit, dan ibu kota penguasaan Islam saat itu yang tadinya di Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Dan bahkan dalam sebuah sejarah
Dia mempunyai dua ibu kota zaman Abbasiyah itu, yaitu ada pertama kali di Irak, Baghdad. Kemudian yang kedua pernah dipindahkan ibu kotanya pada dekade terakhir, yaitu di Mesir. Nah, dalam kurun waktu tersebut maka lahirlah sebuah empire yang baru, kejayaan Islam yang baru, yang lahir bukan dari negara Arab, tapi dari sebuah negara yang disebut dengan negara Turki yang kita ketahui saat sekarang ini. Nah, kita atau saya akan mengajak mitra muslim untuk kita menggali tentang kisah daripada sejarah bangsa Turki tersebut pada zaman dekade abad ke-12. Saat itu sedang berkuasanya kejayaan Mongolia dan Bani Saljuk. Bicara Mongolia atau Bani Saljuk nanti erat kaitannya dengan kelahiran Ottoman itu sendiri. Ada seorang pahlawan, bisa dikatakan demikian, yang bernama Sulaiman Shah. Sulaiman Shah, seorang pahlawan membawa pasukan lari, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa disebutkan adalah dia pengembara, persisnya dari Turkistan. Kalau bicara Turkistan itu adalah negara sekarang Uzbekistan atau Kazakhstan, yang di belakangnya ada Tantan, ya. Itu adalah Turkistan. Sang tokoh ini, Sulaiman Shah, karena takut atau karena dikejar oleh bangsa Mongolia, ya, karena Mongolia saat itu berkuasa, dia lari hijrah ke satu tempat mencari tempat yang baru. Akhirnya sang tokoh yang namanya Sulaiman Shah ini, dia melintasi sebuah sungai yang disebut sungai antara Ifrat di Irak, ya, Irak. Akhirnya sang tokoh ini dengan kapal atau perahu yang ditumpanginya melakukan terjadi trek atau terjadi tenggelam karena akibat mungkin sesuatu yang terjadi pada saat itu, sehingga pasukan yang dibawa oleh Sulaiman Shah itu tenggelam di sungai tersebut. Kebetulan pasukan itu terdiri dari dua. Yang satu adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Sulaiman Shah sendiri, sementara anaknya yang namanya Ertugrul atau Artugrul, dia tetap melakukan perjalanan dengan menggunakan kuda pada zamannya. Wafatnya seorang Sulaiman Shah, maka kekuasaan pimpinan dilanjutkan oleh yang namanya Artugrul atau Ertugrul, dalam bahasa Arab Artugrul atau Ertugrul. Ertugrul membawa pasukan yang tersisa berjumlah 100 keluarga dan membawa kuda sekitar 400 kuda, membawa pasukan dari Turkistan tadi. Tujuan target utamanya adalah ke wilayah Koya atau Koy, tulisannya dalam bahasa Arab Koy atau Koya, yang kalau tidak salah sekitar wilayah Anatolia. Dalam perjalanannya, Artugrul ini menjumpai dua pasukan yang sedang bertempur. Yang satu adalah pasukan dari Bani Saljuk, ya, melawan pasukan dari Bizantium, ya, melawan Bizantium yang tentunya Bizantium di Roma, ya, Bizantium atau Bizantium Konstantinopel pada saat itu. Sedang bertempur, pasukan Bani Saljuk hampir kalah. Si Artugrul, sang pemuda, ya, saat itu masih muda, melihat peperangan yang terjadi di kawasan tersebut,
maka naluri kepahlawanannya seorang Ertugrul ini ingin menolong salah satu dari mereka. Melihat bahwa Bani Saljuk adalah umat atau termasuk golongan Islam, maka dia membantu pasukan Bani Saljuk, yang akhirnya berkat bantuan dari seorang tokoh yang namanya Ertugrul, putra daripada Samsudin tadi, dapat mengalahkan pasukan Bizantium. Bani Saljuk atau pasukan Saljuk saat itu dipimpin oleh Alauddin Saljuki atau Alauddin Kubailan. Ya, kalau tidak salah Kubailan. Alauddin Kubailan Al-Saljuki dari Bani Saljuk. Apa yang dilakukan oleh Alauddin terhadap Ertugrul yang telah menyelamatkan bangsa Bani Saljuk saat itu? Maka antara Ertugrul dengan Alauddin melakukan suatu koalisi, dan karena kebetulan Ertugrul sedang mengembara membawa keluarganya, membawa pasukannya mencari sebuah tempat yang ya katakannya untuk tinggal, untuk hidup, maka seorang Alauddin memberikan satu tanah kecil yang tidak begitu luas untuk kelompok yang membantunya dalam peperangan tersebut, dan tempat tersebut persisnya diletakkan atau diberikan tanah tersebut di perbatasan antara Bizantium dengan Anatolia. Memang sengaja dibuat di perbatasan sehingga Ertugrul merupakan tentara saat itu yang berada di perbatasan antara Bizantium dengan bangsa Saljuk. Ertugrul selalu diajak oleh sang pemimpin Alauddin As-Saljuki tadi. Kemanapun peperangan, maka Ertugrul lah dijadikan seorang tentara terdepan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Karena Bani Saljuk saat itu sedang berperang dengan Mongolia, ya, karena yang berkuasa saat itu Mongolia. Pada akhirnya suatu saat perkembangan daripada bangsa yang dibawa Ertugrul tadi, yang dari Turkistan, akhirnya memiliki beberapa tanah hasil hadiah daripada Bani Saljuk tadi dari Alauddin. Pada kesempatan lain, setelah beberapa peperangan yang dilakukan oleh Ertugrul yang selalu menang dan menang lagi, akhirnya Ertugrul diberikan titah untuk melanjutkan kekuasaan dari seorang Bani Saljuk, karena keluarga Bani Saljuk dalam suatu sejarah, dalam suatu literatur bahwa Bani Saljuk berpindah ke negara lain, dan Anatolia saat itu diserahkan kepada seorang yang namanya Ertugrul. Siapa itu Ertugrul? Ertugrul Ertugrul seorang pahlawan dari Turkistan yang hidup pindah dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya menetap tinggal di Anatolia atau di Koi, dan dia mempunyai anak yang namanya Utsman, yang pada akhirnya nanti Utsman disebut dengan nama Utsman Ghazi. Dan Utsman Ghazi inilah yang menjadi muassis atau pendiri daripada Empire Ottoman atau Kesultanan Ottoman, nanti mengambil nama dari anak daripada Ertugrul, karena namanya adalah Utsman, dan Ghazi ini adalah gelar bagi orang Turki. Biasa Ghazi ini kan mujahid lah dalam bahasa Indonesia. Ghazi atau artinya mujahid, dialah yang muassis, pendiri daripada bangsa atau Empire Ottoman Empire. Jadi berdirinya Ottoman adalah ketika Ertugrul memberikan kepercayaan kepada putranya yang dikenal dengan Utsman atau Sultan Utsman I atau Utsman Ghazi pada tahun 1281
Artinya apa? Tahun 1281 berdirilah kekuatan baru, yaitu Ottoman Empire atau Al-Khilafah Al-Utsmaniyah. Demikian mitra muslim, untuk kali ini kita sudahi dulu kisah sedikit tentang berdirinya sebuah empire di Turki yang diawali oleh seorang pahlawan Ertugrul dan memberikan kesempatan kepada putranya Sultan Utsman I. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan menggali lagi keturunan daripada Utsman. Ya, karena nanti Utsman punya anak Orhan, Orhan punya anak lagi Murad I, Murad I punya anak Bayazid I, kemudian Bayazid I punya anak Murad I, kemudian Mehmed II, ya. Jadi kalau saya urut dari Utsman, punya anak adalah Orhan yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Sultan Murad I, yang ketiga adalah Bayazid I, kemudian anak yang keenam atau keturunan yang keenam, periode keenam adalah Mehmed I, kemudian Murad II, kemudian baru nanti kepada Mehmed atau Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih sebetulnya adalah keturunan atau dekade yang ketujuh daripada Ottoman Empire. Insya Allah episode berikut kita akan gali, walaupun tidak semua dari beberapa sultan-sultan yang ada di Ottoman, karena kalau menghitung jumlah sultan pada periode Ottoman itu hampir 37 atau 38. Jadi saya coba memilih di antara 38 yang memiliki sejarah yang begitu kuat, yang banyak kelebihan-kelebihannya untuk kita ambil hikmah daripada perjuangan pada para pejuang dari Ottoman Empire. Mitra muslim, demikian, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita dan kita masih bisa bersilaturahmi lewat channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya Utsman itu tentunya yang dilakukannya tidak lain adalah satu target utama, yaitu target mereka adalah ada bisyarah dari baginda Rasulullah SAW yang kita sudah tahu semua, bahwa salah satunya adalah menjadikan Bursa ibu kota daripada kekuasaan Utsman itu sendiri, pembentukan militer